semuanya, kembali lagi dengan saya Agus Setiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan 59 kelompok 1 dengan Coach Bapak Hieronimus Godang. Nah, di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin mengajak teman-teman sekalian untuk tur di pameran virtual dari kelompok kami. Nah, pameran virtual kali ini kami beri nama dengan Studio Aktualisasi 591. Oke, kita langsung aja masuk ya teman-teman. Nah, di sini disambut langsung dengan nama pameran virtualnya yaitu Studio Aktualisasi 591 persembahan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59 kelompok 1 tahun 2022 dengan Coach Bapak Hieronimus Godang. Kita masuk ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di sini kita tampilkan core values ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, langsung aja ya kita ke video aktualisasi yang pertama, persembahan dari peserta Latsar atas nama Abadi Sembiring SE. Oke, langsung aja kita saksikan ya teman-teman. Three, two, one. Oke, itu tadi penampilan dari teman kita Abadi Sembiring SE. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Oke, langsung aja kita ke peserta selanjutnya yaitu teman kita atas nama Abdul Harik Daulay SP. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Media leaflet untuk kelompok tani. Guna informasi pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi dengan merancang media penyuluhan berupa leaflet dengan menggunakan aplikasi Canva. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut. Aktualisasi kegiatan kreatif 1, tahap 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan media leaflet. Terkait tahapan kegiatan penyuluhan ini, penulis melakukan kesediaan untuk bekerja sama dengan koordinator penyuluh untuk meminta masukan agar penyuluhan nanti terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kolaboratif, serta proaktif untuk berkoordinasi dengan koordinator untuk sharing saran dan masukan untuk kelancaran kegiatan sosialisasi menggunakan media leaflet. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Khalid datang untuk berkonsultasi mengenai pembuatan leaflet untuk kegiatan Latsar, dan kira-kira Ibu ada solusi atau saran untuk
konsultasi mentor pada hari ini yang Khalid ikutin Bu? Apa saja yang akan Khalid buat dalam leaflet Khalid nanti gitu Bu? Oke, nanti hari di leafletnya itu harus tertera jelas bahan yang mau dipakai itu, dan diusahakan bahan-bahan itu tersedia di tempat kita. Ya, diusahakan harus diperkirakan depan kita tidak sanggup banget jadi biar bermanfaat untuk kita. Terus nanti cara pembuatan semua harus jelas di situ. Kalau bisa tambahkan gambar-gambar yang menarik gitu, yang agak-agak kayak anime kayak mana gitu, biar agak lucu gitu. Jadi petaninya tertarik membacanya, untuk pertama dilihat disuka baru nanti dibacanya. Jadi mungkin dia bisa tertarik, bisa dicoba, mungkin bermanfaat nanti orang itu. Jadi nggak sia-sia petananya nanti ya kan. Kira-kira ini bahannya Bu? Iya, nanti disediakannya. Iya. Karena untuk demonstrasi juga harus ada nanti. Baik Bu. Nah, Terima kasih Bu. Dokumentasi tahapan sebagai berikut. Aktualisasi kegiatan kreatif 1 tahap 2. Mempersiapkan bahan materi media leaflet. Terkait tahapan kegiatan penyuluhan ini, penulis melakukan tugas dengan sikap berintegritas untuk mempersiapkan bahan atau materi penyuluhan terbaik dan mudah dipahami petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai accountable, dengan kinerja terbaik, merancang materi dan desain leaflet yang akan dibagikan ke petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten. Dokumentasi tahapan sebagai berikut. Aktualisasi kegiatan kreatif 1 tahap 3. Merancang materi dan desain leaflet. Dengan kinerja terbaik, penulis merancang materi dan desain leaflet yang akan dibagikan ke petani. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten serta responsif terhadap kebutuhan petani dengan mempersiapkan bahan materi yang sesuai kebutuhan masyarakat berupa leaflet sebagai media penyuluhan. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Dokumentasi tahapan sebagai berikut. Aktualisasi kegiatan kreatif 1 tahap 4. Mencetak leaflet. Bersinergi untuk hasil yang lebih baik dengan menerima arahan dari mentor untuk perbaikan materi dan desain. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai harmonis. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memberikan penyuluhan terbaik kepada petani, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi dalam pembuatan leaflet agar lebih menarik dan mudah dipahami petani. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Dokumentasi tahapan sebagai berikut. Video aktualisasi kegiatan kreatif 2. Tema poster alias tebar media poster. Merancang media penyuluhan poster tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi menggunakan aplikasi Canva. Tahapan kegiatannya sebagai berikut. Kegiatan kreatif 2. Tahap 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan media poster. Terkait tahapan kegiatan penyuluhan ini,
penulis melakukan kesediaan untuk bekerja sama dengan koordinator penyuluh untuk meminta masukan agar penyuluhan nanti terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kolaboratif, serta proaktif untuk berkoordinasi dengan koordinator untuk sharing saran dan masukan untuk kelancaran kegiatan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Kali mau konsultasi tentang pembuatan poster, kira-kira ada solusi atau saran dan masukan dari konsultasi hari ini, Bu? Iya, sebaiknya nanti kalau menurut saya itu nanti posternya bikin warnanya sederhana mungkin, jadi orang begitu lihat itu tertarik ingin membaca gitu kan. Terus di poster itu nanti cantumkan juga kalau bisa proses pembuatan sama bahan-bahan yang digunakan. Kemudian itu. Jadi Bu, bahannya tetap seperti buatan leaflet kemarin ya, kurang lebih diambil dari situ. Iya, seperti itu. Terus kita usahakan bahan-bahan itu tersedia, gitu kan, kita juga nanti bisa pakai. Kira itu aja. Terima kasih Bu. Ya. Berikut ini dokumentasi kegiatannya. Kegiatan kreatif 2. Tahap 2. Mempersiapkan dan merancang materi dan desain media poster. Melakukan tugas dengan sikap berintegritas untuk mempersiapkan bahan atau materi penyuluhan terbaik dan mudah dipahami petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai accountable. Dengan kinerja terbaik merancang materi dan desain poster yang akan diperbanyak dan ditempelkan di berbagai tempat seperti saung tani, kantor kepala desa, dan balai penyuluhan pertanian yang akan dibagikan ke petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten, responsif terhadap kebutuhan petani, dengan mempersiapkan bahan materi yang sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Inilah dokumentasi kegiatannya. Bersinergi untuk hasil yang lebih baik dengan menerima arahan dari mentor untuk perbaikan materi dan desain poster yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai harmonis. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memberikan penyuluhan terbaik kepada petani, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi dalam pembuatan poster agar lebih menarik dan mudah dipahami petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yaitu nilai adaptif. Berikut ini dokumentasi kegiatannya. Kegiatan kreatif 2, tahap 3. Mencetak desain poster. Bersinergi untuk hasil yang lebih baik dengan menerima arahan dari mentor untuk perbaikan materi dan desain poster yang akan dibuat.
Video aktualisasi kegiatan kreatif 3, Suluh Demo, penyuluhan sekaligus demonstrasi. Melakukan penyuluhan melalui demonstrasi, cara pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi ke kelompok tani. Adapun tahapan kegiatannya, kegiatan kreatif 3, tahap 1. Melakukan koordinasi dengan koordinator BPP SOSA dan rekan-rekan penyuluh. Adanya kerjasama sinergis untuk hasil yang lebih baik dengan koordinator balai penyuluhan dan rekan-rekan penyuluh untuk pelaksanaan penyuluhan yang baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kolaboratif. Berkonsultasi dengan mentor selaku koordinator BPP agar kegiatan penyuluhan ke petani yang akan dilaksanakan dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai harmonis. Pagi Bu, hari datang ke sini mau berkoordinasi. Esok akan mengadakan kegiatan kreatif aktualisasi tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Ini merupakan rangkaian kreatif Suluh Demo, penyuluhan sekaligus demonstrasi cara. Jadi hari datang untuk berkoordinasi untuk kegiatan besok begitu Bu. Yang penting pesertanya sudah ada, sudah diundang. Jangan lupa nanti usahakan kelompok tani yang aktif kita panggil yang tidak bisa melaksanakan kegiatan ini di lapangan. Dan selanjutnya bahan, jangan sampai ada yang kurang ya. Bahan dan alatnya besok kita siapkan semuanya dan kita laksanakan, diusahakan tepat waktu. Untuk membantu kegiatan ini nanti kita berdayakan penyuluh kita yang ada di sini membantu Alif untuk mengerjakan ini kan, soalnya mungkin kita butuh bantuan penyuluh juga. Kira-kira PPL senior yang mana akan membantu saya? Iya, bisa kita panggil Herawati sini deh, bentar deh. Iya. Ini deh Alif itu semua ada cara semacam dancer gitu kan, pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Jadi kalau bisa kita bantu besok ya, kita bantu gimana biar lancar bermanfaat kegiatan kita kan. Jadi kita saling koordinasi besok ya Pak untuk kegiatan kami. Terima kasih Bu, nanti mudah-mudahan besok acara berjalan. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Kegiatan kreatif 3, tahap 2. Mempersiapkan alat dan bahan untuk demonstrasi cara. Bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur dalam mempersiapkan alat dan bahan demonstrasi cara serta materi yang akan disampaikan dengan melakukan persiapan alat dan bahan guna terselenggaranya penyuluhan dengan baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai akuntabel. Responsif terhadap kebutuhan petani dengan mempersiapkan alat dan bahan demonstrasi cara agar pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Dokumentasinya sebagai berikut. Kegiatan kreatif 3, tahap 3. Mengundang kelompok tani pada kegiatan demonstrasi cara. Mengundang petani, anggota kelompok tani untuk dapat hadir pada kegiatan demonstrasi cara sebagai langkah membina hubungan komunikasi dan peduli dengan kelompok tani dan aparat desa serta rekan penyuluh untuk keselarasan kegiatan. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai harmonis. Dokumentasi kegiatannya sebagai berikut. Kegiatan kreatif 3 tahap 4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan demonstrasi cara.
melaksanakan kegiatan penyuluhan demonstrasi cara pembuatan kompos dari kotoran sapi, membantu orang lain belajar yakni berbagi pengetahuan dengan petani dengan melakukan penyuluhan pembuatan kompos dari kotoran sapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak yakni nilai kompeten. Responsivitas untuk menjawab permasalahan petani dengan memberikan penyuluhan terkait cara pembuatan kompos kotoran sapi. Responsivitas untuk menjawab permasalahan petani dengan memberikan penyuluhan terkait cara pembuatan kompos kotoran sapi guna membantu petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak yakni nilai berorientasi pelayanan. Kontribusi dan dedikasi dalam memajukan petani dengan memberikan penyuluhan terbaik dalam kegiatan usaha taninya. Kontribusi dan dedikasi dalam memajukan petani dengan memberikan penyuluhan terbaik dalam kegiatan usaha taninya. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak yakni nilai loyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Abdul Karim Dawari. Saat ini menjabat sebagai calon pegawai negeri sipil untuk angkatan 2021 dan akan dan sedang mengikuti kegiatan pendidikan latihan dasar yang diselenggarakan oleh PPSD Provinsi Sumatera Utara sebagai syarat menuju PNS tugas dari CPNS yang kami sekali. Jadi kami ada rangkaian kegiatan aktualisasi dalam pendidikan latihan dasar kali ini yang namanya aktualisasi habituasi. Jadi setiap dari para peserta melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi di lokasi kerja, memperlihatkan diri kepada masyarakat dan pelanggannya. Kebetulan saya ini menjabat sebagai calon juru karir lapangan, maka pelanggan saya adalah dari ibu para petani sekalian. Dalam judul laporan akhir aktualisasi yang saya pilih sudah dapat dilihat dari brosur yang sudah kami serahkan, yakni buku kompos dari kotoran sapi. Dan hari ini saya dan rekan saya akan menjelaskan masing-masing dari judul aktualisasi kami yang berbeda. Kalau saya mengambil judul membuat buku kompos dari kotoran sapi karena kita ketahui sebagai sampel daerah yang saya ambil di wilayah Kecamatan Sosal, saya mengambil desa Air Tari. Kebetulan salah satu pokoknya cukup dekat dengan saya dan bisa jadi bekerja sama untuk bisa mensosialisasikan kegiatan melalui seluruh info penyuluhan sekaligus demonstrasi cara sesuai dengan judul pembuatan buku kompos dari kotoran sapi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, di wilayah kita ini cukup banyak sekali ternak sapi dan kerbau sesuai dengan data di BPS tahun 2021 yang mana pemanfaatan dari kotoran sapi itu hanya dijadikan sebagai limbah ataupun sebagai pupuk biasa yang langsung dibuang ke kebutuhan masing-masing tanpa harus diolah menjadi pupuk organik ataupun pupuk kompos. Untuk itu, kami selaku Biro Pertanian Lapangan kalian di Biro Pertanian Kecamatan Sosa melakukan inovasi terbaru. Jadi di sini bukan berarti seluruh demonstrasi cara yang kali ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian itu sudah sebelumnya betul, karena kita juga masih tahap belajar. Karena kehidupan ini masih panjang, jadi sepanjang saya digunakan untuk belajar seperti itu. Jadi salah satu kegiatan kita hari ini membuat buku kompos dari kotoran sapi sudah banyak dilakukan di beberapa kecamatan. Kegiatan ini juga sudah dilakukan di Kecamatan Sihak Asdamon dengan angkatan CPNS 2019. Alhamdulillah berhasil di sana. Kita coba terapkan kembali di Kecamatan Sosa sebagai pilihan alternatif pembuatan pupuk di mana pupuk cukup lamanya dan mana ada sekarang Bapak Ibu. Ya, semoga ada solusi dari pihak pemerintah dan pemerintah setempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembuatan pupuk kompos ini tentu saja bisa kita lakukan di daerah kita. Karena kotoran sapi ataupun kotoran kerbau merupakan salah satu bahan yang bisa dilakukan ekstrabil. Ada bagian semangat di brosur nilainya kan kita apa itu di lupa betul guys. Iya. Silakan. Ya, saya yang mempelajari kompos ada kotoran sapi, sekam, padi, komposer, nasi. Ini yang mau gue ini apa tuh? Sekam padi dibuang, nggak ada campuran yang lain. Itu campuran yang sudah kita ambil datanya dari BPKP. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada sekam padi, tidak akan terjadi nanti kegiatan. Silakan Ibu. Oh gini, mungkin
Silakan Bu Haja. Ini yang nomor 1 ini loh Pak, kotoran sapi. Apa boleh sih kalau kotoran kambing gitu? Temanya kotoran sapi. Kotoran sapi dulu. Yang punya kambing. Jadi dia mau ajukan kambingnya itu. Sebenarnya kalau kotoran sapi sama kotoran kambing bisa saja sebenarnya Bu. Cuma karena temanya kotoran sapi, saya ambil kotoran sapi. Tapi sebenarnya juga ada beberapa materi yang saya di website. Kalau tidak bisa infokus kita, itu saya ambil dari website ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi bahannya itu sebenarnya dari sini mereka sudah praktekkan dalam YouTube-nya. Jadi saya coba bawa itu ke Kecamatan Sosa. Ada referensinya. Kita coba bersama nanti praktek di luar. Hasilnya juga boleh nanti diminta oleh Ibu Ketua Pokoknya nanti bisa diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Coba dipraktekkan di tanaman kecil saya dulu, karena kita buat banyak untuk tanaman kebunan. Seperti itu. Dari kesimpulan ada anggo kotoran kambing, ada kotoran kambing gitu kan. Ada lagi Bapak Ibu? Dokumentasi kegiatannya sebagai berikut. Aktualisasi kegiatan kreatif 4, Pictor, video tutorial. Merancang video tutorial pembuatan kompos dari kotoran sapi untuk disebarkan ke petani sebagai bahan pembelajaran mandiri. Adapun tahapannya adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan video, bertanggung jawab, berintegritas dan jujur dalam melakukan tugas persiapan alat dan bahan dalam pembuatan tayangan video. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai akuntabel. Melakukan kinerja terbaik dalam mengumpulkan materi pembuatan video untuk membantu orang lain belajar. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten. Dokumentasinya sebagai berikut. Perancangan video tutorial. Dalam perancangan video tutorial pembuatan kompos dari kotoran sapi, responsivitas untuk menjawab permasalahan masyarakat dengan memberikan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Berikut ini dokumentasinya. Melakukan konsultasi dan koreksi dengan mentor. Melakukan konsultasi dan koreksi dengan mentor atas video yang telah dibuat bersinergi untuk hasil yang lebih baik dengan menerima saran, arahan, dan masukan dari mentor untuk memperoleh video penyuluhan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kolaboratif. Bersinergi untuk hasil yang lebih baik dengan menerima arahan dan masukan dari mentor untuk memperoleh video penyuluhan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai harmonis. Berikut ini dokumentasi kegiatannya.
mengunggah video tutorial ke platform YouTube. Mengunggah video tutorial pembuatan kompos kotoran sapi ke platform YouTube. Antusias untuk melakukan perubahan melalui inovasi dengan memberikan tayangan video penyuluhan agar bisa diakses petani setiap saat. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Merancang dan mempublikasikan video penyuluhan agar materi penyuluhan yang disampaikan lebih mudah dipahami petani dan bisa diakses petani secara mandiri guna meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Inilah dokumentasi kegiatannya. Mempublikasikan atau membagi link video tutorial. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dengan merancang media penyuluhan terbaik bagi petani, yakni berupa video agar bisa diakses mandiri. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai akuntabel. Mempublikasikan atau membagi link video ke petani dan rekan-rekan penyuluh BPP SOSA melalui aplikasi WhatsApp bisa diakses untuk belajar mandiri oleh petani kapan saja. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten. Antusias terhadap perubahan untuk melakukan perubahan melalui inovasi dengan memberikan tayangan video penyuluhan agar bisa diakses petani setiap saat. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Responsif dengan merancang dan mempublikasikan video penyuluhan agar lebih mudah dipahami petani dan bisa diakses petani secara mandiri. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Inilah dokumentasi kegiatannya. Aktualisasi kegiatan kreatif 5. Baku kompos. Buku saku pembuatan pupuk kompos. Merancang buku saku terkait pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Adapun tahapan kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait materi yang akan dimuat di buku saku. Penulis melakukan kesediaan untuk bekerja sama dengan koordinator penyuluh untuk meminta masukan terkait konsep dan materi yang akan dimuat di buku saku. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kolaboratif. Proaktif untuk berkoordinasi dengan koordinator untuk sharing saran dan masukan untuk pembuatan buku saku yang bagus dan menarik. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Berikut dokumentasi kegiatannya. Mempersiapkan bahan materi dan merancang buku saku. Mempersiapkan bahan atau materi buku saku, pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Melakukan tugas dengan sikap berintegritas untuk mempersiapkan bahan atau materi buku saku, pembuatan kompos dari kotoran sapi terbaik dan mudah dipahami petani. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai akuntabel. Dengan kinerja terbaik, merancang materi atau bahan buku saku pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai kompeten. Responsif terhadap kebutuhan petani dengan mempersiapkan buku saku tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi untuk bisa diakses petani yang berkunjung ke Balai Penyuluhan Pertanian SOSA. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Berikut dokumentasi kegiatannya.
mencetak buku saku. Mencetak buku saku pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi dan meletakkannya di kantor BPP sebagai bahan bacaan bagi petani yang berkunjung ke BPP. Melakukan perbaikan tiada henti untuk peningkatan kualitas penyuluhan dengan menyediakan buku saku tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi ketika petani berkunjung ke BPP Sosa. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai berorientasi pelayanan. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memberikan penyuluhan terbaik kepada petani, salah satunya dengan merancang buku saku tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yakni nilai adaptif. Inilah dokumentasi kegiatannya. Demikian video laporan kegiatan aktualisasi Latsar ini dibuat oleh Abdul Khalik Daulay SP, peserta Latsar CPNS Angkatan 59, Kelompok 1, nomor absen 2, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, dengan Coach Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI, dengan penguji Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan SAP, dengan mentor Ibu Nur Solatia SP, pimpinan BPP Sosa Kabupaten Padang Lawas. Oke, itu tadi video dari teman kita Abdul Khalik Daulay. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Oke, langsung aja kita ke video selanjutnya ya teman-teman. Video selanjutnya merupakan persembahan dari teman kita atas nama Ade Anggraini Siregar SKM. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anggraini Siregar SKM, asal instansi dari Puskesmas Sihapas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul tersedianya layanan klinik sanitasi lingkungan dalam menanggulangi penyakit berbasis lingkungan atau PBL di Puskesmas Sihapas, Kabupaten Padang Lawas. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Sri Hartati Eskep selaku mentor, Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan SAP selaku penguji, dan Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI selaku coach yang telah membimbing dalam penyusunan laporan aktualisasi ini. Baiklah, langsung saja. Berikut ini adalah kegiatan kreatif saya. Yang pertama, kita kupas atau klinik sanitasi lingkungan Sihapas yang telah dilaksanakan 24-30 November 2022. Yang kedua, kontak Bali atau konseling atasi penyakit berbasis lingkungan dilaksanakannya pada tanggal 1-14 Desember 2022. Untuk kegiatan yang ketiga, Krupasti yaitu kunjungan rumah pasien kesehatan lingkungan dilaksanakan pada tanggal 8-14 Desember 2022. Dan kegiatan yang keempat, Menanti Bagus atau membuat informasi layanan klinik sanitasi lingkungan berbasis Google Site dilaksanakan pada tanggal 15-21 Desember 2022. Untuk kegiatan yang kelima, yaitu gali sikap atau infografis layanan klinik sanitasi Puskesmas Sihapas, dilaksanakan pada tanggal 15-21 Desember 2022. Kegiatan kreatif yang pertama yaitu menyediakan layanan Kita Kupas atau klinik sanitasi lingkungan Sihapas. Berikut adalah tahapan kegiatannya dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Adapun tahapan yang pertama yaitu mencari informasi tentang klinik sanitasi untuk penyusunan SOP, kemudian melakukan penyusunan SOP. Di sini SOP-nya terdiri dari pelayanan pasien penyakit berbasis lingkungan di klinik sanitasi dan SOP penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. Selanjutnya, membuat lembar status dan form konseling, kemudian mencetak buku register pasien, dan ini adalah isi dari buku register pasien. Untuk tahapan yang kedua, membuat media leaflet untuk dibagikan kepada pasien. Di sini ada dua jenis leaflet, yaitu tentang penyakit berbasis lingkungan atau PBL, kemudian tentang cara mencegah, mengatasi, dan mengendalikan penyakit diare. Adapun tahapan yang ketiga, yaitu konsultasi kepada mentor terkait SOP, lembar status, form, juga media promkes. Untuk tahapan yang keempat, melakukan sosialisasi dengan rekan kerja, khususnya poli umum,
dalam pelaksanaan klinik sanitasi. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kontak Bali atau konseling atasi penyakit berbasis lingkungan. Berikut adalah tahapan kegiatannya dan ditemukan hambatan yaitu dikarenakan puskesmas sedang renovasi bangunan sehingga ruang promosi kesehatan tidak layak dijadikan tempat konseling. Adapun strategi yang dilakukan yaitu konseling dilakukan di beberapa tempat yang kosong seperti di ruang gizi, ruang akreditasi atau laboratorium. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, melakukan konseling dengan pasien terkena penyakit berbasis lingkungan. Untuk tahapan yang kedua, memberikan leaflet sebagai media promosi kesehatan lingkungan. Untuk tahapan yang ketiga, meminta nomor kontak yang bisa dihubungi pada semua pasien. Selanjutnya, untuk kegiatan yang ketiga, melakukan kurupasti atau kunjungan rumah pasien kesehatan lingkungan. Berikut adalah tahapan kegiatannya dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk tahapan yang pertama, yaitu melakukan koordinasi dengan Bidan Desa Lubuk Gonting. Kemudian tahapan yang kedua, melakukan koordinasi dengan Bidan Desa Ujung Gading. Lalu melakukan koordinasi dengan kader Lubuk Gonting via WhatsApp, juga melakukan koordinasi dengan kader Ujung Gading via WhatsApp. Untuk tahapan yang kedua, membuat formulir kunjungan rumah. Yang pertama, mencari referensi form kunjungan rumah di internet, kemudian mencetak form kunjungan rumah pasien diare. Selanjutnya pada tahapan ketiga, mengunjungi rumah pasien PBL. Di sini ada rumah pasien keempat yaitu Ibu Haryati Triani Nasution. Itu ditemani Bidan Desa Ujung Gading. Lalu mengunjungi rumah pasien PBL yang pertama Bapak Asmar Siregar, yaitu dalam foto ini adalah istri dari pasien. Kemudian tahapan yang keempat melakukan observasi di rumah pasien PBL keempat, juga di rumah pasien PBL yang pertama. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat, menanti bagus, yaitu membuat informasi layanan klinik sanitasi lingkungan berbasis Google Site. Berikut adalah tahapan kegiatannya dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk tahapan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor tentang pembuatan Google Site. Kemudian tahapan yang kedua, mendesain laman dan menentukan informasi lalu membuat Google Site. Untuk tahapan yang ketiga, membagi link Google Site ke grup puskesmas dan berikut adalah link yang bisa diakses. Untuk kegiatan kreatif yang terakhir, yaitu membuat gali sikap atau infografis layanan klinik sanitasi Puskesmas Sihapas. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut, dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini. Tahapan yang pertama, yaitu mencari referensi pembuatan infografis. Kemudian melakukan pembuatan infografis. Di sini ada 3 infografis, yaitu tentang layanan klinik sanitasi, kemudian tentang penyakit berbasis lingkungan atau PBL, kemudian infografis tentang cara mencegah PBL. Untuk tahapan yang kedua, melakukan koordinasi dengan pemegang Promkes dalam mempublikasikan infografis ke Instagram Puskesmas Sihapas via WA. Kemudian tahapan yang ketiga, mempublikasikan link Google Site di Instagram, kemudian mempublikasikan infografis di media sosial Puskesmas Sihapas atau Instagram. Berikut adalah link yang bisa diakses. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pada kegiatan yang pertama, sudah tersedianya layanan Kita Kupas atau Klinik Sanitasi Lingkungan Sihapas untuk mengatasi masalah kesehatan lingkungan. Untuk kegiatan yang kedua, sudah terlaksananya kontak Bali atau konseling atasi penyakit berbasis lingkungan dalam menggali penyebab masalah kesehatan lingkungan serta dilakukannya penata laksanaan yang sesuai prosedur. Pada kegiatan yang ketiga, sudah dilakukannya kurupasti atau kunjungan rumah pasien kesehatan lingkungan untuk mengatasi masalah keterbatasan jarak dan kesulitan akses masyarakat dalam hal monitoring keadaan pasien. Untuk kegiatan yang keempat, menanti bagus atau membuat informasi layanan klinik sanitasi lingkungan berbasis Google Site dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi seputar klinik sanitasi sebagai bentuk sosialisasi pada masyarakat. Dan pada kegiatan kelima, yaitu membuat gali sikap atau infografis layanan klinik sanitasi Puskesmas Sihapas dilakukan untuk penyebarluasan informasi seputar klinik sanitasi dan masalah kesehatan lingkungan. Berikutnya untuk saran, yaitu pada peserta latsar, diperlukan konsistensi dalam melakukan aktivitas kerja dengan memegang teguh nilai-nilai dasar berakhlak dalam meningkatkan kualitas pelayanan juga membentuk ASN yang berkarakter. Untuk rekan sejawat, diperlukan kerjasama yang baik dalam melaksanakan klinik sanitasi dalam menurunkan angka kasus penyakit berbasis lingkungan. Untuk puskesmas, yaitu perlunya tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan klinik sanitasi, baik SDM, sumber dana, juga pelaksanaan teknis kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video dari teman kita Ade Anggraini Siregar SKM. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat kan? Masih dong.
Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Masih pada semangat kan? Masih dong? Harus dong, harus semangat. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kita ke video selanjutnya ya. Video persembahan dari teman kita Adila Rifki Huwaida SKM. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rifki Huwaida SKM. Saya berasal dari unit kerja Puskesmas Ujung Batu 3, Kabupaten Padang Lawas. Adapun judul laporan aktualisasi saya yaitu peningkatan kesadaran ibu dalam memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 sampai 12 bulan di Desa Ujung Batu 3, Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati Ibu Helmi Pisang sebagai mentor saya, yang saya hormati Bapak Juanda Alhas Hasibuan SAP sebagai pembimbing saya, yang saya hormati Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI sebagai coach saya. Adapun kegiatan kreatif saya ada 5. Yang pertama Judika yang saya laksanakan pada tanggal 24 sampai 30 November 2022. Untuk kegiatan abadi saya laksanakan tanggal 30 November sampai 6 Desember 2022. Untuk kegiatan Ibu Peri saya laksanakan tanggal 30 November sampai 6 Desember 2022. Untuk kegiatan balet saya laksanakan pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2022. Untuk kegiatan kosan saya laksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Desember 2022. Untuk kegiatan pertama saya, Judika, kunjungan edukasi ke rumah, hambatan yang saya rasakan yaitu ibu tidak ada saat melakukan kunjungan rumah. Strategi yang saya lakukan yaitu saya melakukan kunjungan rumah di luar jam kerja. Tahapan pertama yang saya lakukan yaitu saya berkoordinasi kepada mentor untuk melakukan kunjungan ke rumah ibu-ibu. Lalu yang kedua, saya melakukan kunjungan ke rumah ibu yang memiliki bayi. Dan yang ketiga, saya melakukan edukasi tentang imunisasi pada ibu. Kunjungan rumah yang saya laksanakan ada di 13 rumah. Untuk kegiatan kedua saya, abadi menempelkan poster Ayo Bangga Anak Diimunisasi, tidak ada kendala yang dihadapi. Tahapan pertama saya berkoordinasi kepada mentor tentang pembuatan poster. Yang kedua, saya mendesain poster saya menggunakan aplikasi Canva. Dan yang ketiga, saya mempublikasikan poster tersebut dengan cara menempel di poster di balai desa, di rumah desa sehat, di pekan, dan di puskesmas Ujung Batu 3. Kegiatan ketiga yaitu Ibu Peri mempublikasikan video Ibu Peduli Imunisasi. Untuk kegiatan ini tidak ada kendala yang saya hadapi. Tahapan pertama saya berkoordinasi kepada mentor tentang kegiatan. Yang kedua, saya menyiapkan materi video yang saya ambil dari YouTube. Dan yang ketiga, saya mempublikasikan video ke bidan desa atau kader. Tahapannya yaitu kader mengundang saya di grup kader Ujung Batu 3, lalu saya mempublikasikan video tersebut dan direspon ibu-ibu kader. Setelah itu saya me-WhatsApp ibu bidan desa untuk menyebarkan video tersebut ke ibu-ibu UB3. Lalu bidan desa meng-capture hasil video yang dia kirim ke grup ibu UB3, lalu direspon baik oleh ibu-ibu tersebut. Untuk kegiatan keempat, balet membagikan leaflet yang menarik di sosial media. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini. Tahapan pertama saya berkoordinasi kepada mentor tentang kegiatan, lalu saya mendesain leaflet saya dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan yang ketiga, saya mempublikasikan leaflet tersebut ke Instagram dan Facebook. Untuk kegiatan kelima, kosan, kunjungan posyandu. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini. Tahapan pertama saya berkoordinasi kepada mentor tentang kunjungan posyandu. Lalu saya melakukan kunjungan posyandu di rumah desa sehat Desa Ujung Batu 3. Dan yang ketiga saya melakukan konseling pada ibu terkait imunisasi. Dari 13 rumah yang saya kunjungi, ibu-ibu yang hadir untuk membawa anaknya posyandu dan imunisasi yaitu 10 orang. Dan terdapat pula bulan lalu hanya 3 orang ibu yang mengantarkan anaknya untuk melakukan imunisasi. Kesimpulannya, untuk kegiatan kunjungan edukasi, sudah ada kegiatan kunjungan edukasi di Puskesmas Ujung Batu 3.
Untuk kegiatan kedua, sudah ada poster tentang mitos dan fakta sehingga ibu tidak mudah percaya atas informasi yang belum tentu kebenarannya. Untuk yang ketiga, sudah ada video di WA grup Ibu Desa Ujung Batu 3 sehingga ibu mendapatkan pengetahuan tentang imunisasi. Untuk kegiatan keempat yaitu balet, dengan adanya leaflet yang dipublikasikan di sosial media, ibu mendapatkan informasi tentang imunisasi sehingga ibu tidak ragu membawa bayinya untuk imunisasi. Dan yang terakhir, dengan adanya kegiatan kunjungan posyandu, ibu-ibu yang membawa anaknya imunisasi dapat terpantau oleh penyuluh kesehatan. Baiklah, saran saya untuk unit kerja saya yang pertama, perlunya melakukan edukasi secara berulang, dan yang kedua, puskesmas dapat menggunakan media sosial sebagai wadah untuk melakukan edukasi kesehatan, dan yang ketiga, pentingnya staf puskesmas menguasai ilmu teknologi untuk membentuk media komunikasi. Untuk peserta selanjutnya dapat mengembangkan kembali kegiatan ataupun ide yang lebih kreatif dan melakukan perbaikan serta perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video aktualisasi dari teman kita Adila Rifki Huwaidah. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Oh iya, di sebelah kanan kita ini ada foto-foto dari anggota kelompok 1 ya. Ada 10 orang. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut dulu ya ke video selanjutnya. Persembahan dari teman kita Adi Prasetya Harahap Escape NS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Prasetya Harahap. Saya dari instansi unit kerja Puskesmas Sosokan Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi pasca tindakan keperawatan pada petugas Puskesmas Sosokan Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Kamal Nasution selaku mentor saya, Bapak Juanda Al-Khadz Hasibuan SAP sebagai pengisi saya, dan Bapak Dr. Hieronymus Godam SPD MSI sebagai coach kita semua. Adapun kegiatan aktualisasi saya yang pertama itu Sopanti dan Soplaksa. Sopanti yaitu standar operasional prosedur tata laksana pencegahan dan penanggulangan infeksi pasca pajanan. Soplaksa yaitu standar operasional prosedur tata laksana pencegahan dan penanggulangan infeksi profilaksis pasca pajanan. Yang kedua Fiduksi Estafet, yang ketiga Sosis Tajam, yang keempat Forjam Terjatuh, yang kelima Inafas Jalan. Kegiatan aktualisasi yang pertama Sopanti dan Soplaksa. Berikut tahapan kegiatan bisa. Pada kegiatan aktualisasi pertama ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh saya. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan tim PPI Puskesmas Sosokan. Berikut dokumentasinya. Yang tahapan yang kedua mencari referensi penyusunan SOP di internet dan buku pedoman PPI. Berikut dokumentasinya dan berikut link buku saku pedoman PPI. Dan kegiatan yang ketiga yaitu merancang SOP. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengajukan pengesalan SOP tata laksana pencegahan dan penanggulangan infeksi pasca pajanan dan SOP profilaksis pasca pajanan kepada Kepala Puskesmas Sosokan Kabupaten Padang Lawas. Berikut foto dokumentasinya.
Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu fiduksi estafet. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Contohnya, tahapan yang pertama mencari referensi fiduksi, tahapan yang kedua pembuatan dan pengeditan fiduksi, tahapan yang ketiga membuat channel YouTube Puskesmas Sosoban. 4 yaitu mengupload fiduksi ke channel YouTube Puskesmas Sosoban. Tahapan yang kelima membagikan video ke WA grup Puskesmas Sosoban. Kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu sosis tajam. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berikut tahapan kegiatan beserta dokumentasinya. Tahapan yang pertama koordinasi dengan kepala puskesmas untuk pelaksanaan sosialisasi. Tahapan yang kedua menyiapkan undangan dan lembar absen. Tahapan yang ketiga menyiapkan bahan postes. Tahapan yang keempat memaparkan bahan sosialisasi kepada petugas. Tahapan yang kelima melakukan pendokumentasian. Tahapan yang keenam melakukan postes. Kegiatan aktualisasi yang keempat membuat forjam terjatuh. Berikut tahapan kegiatan dan dokumentasinya, dan tentunya tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mencari referensi forjam terjatuh. Tahapan yang kedua membuat form pelaporan. Berikut dokumentasinya. Tahapan yang ketiga membagikan form ke setiap ruang pelayanan. Ruang pelayanan yang dibagikan yaitu ruang IGD, ruang pelayanan umum, dan ruang poli kebidanan. Kegiatan aktualisasi yang kelima yaitu publikasi nafas jalan ataupun infografis alur pasca pajanan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berikut tahap dokumentasinya. Tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua mencari referensi atau model desain grafis. Yang ketiga membuat dan mencetak infografis. Tahapan yang keempat mengupload dan publikasi infografis ke media sosial Puskesmas Sosoban. Saya mengupload infografisnya ke channel YouTube yang telah saya buat sebelumnya. Kesimpulan. Berikut kesimpulannya, dengan adanya Sopanti, petugas kesehatan dapat terbantu menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tindakan. Fiduksi estafet yaitu memberikan media informasi tentang kewaspadaan standar kepada petugas kesehatan melalui media YouTube channel Puskesmas Sosoban. Sosis tajam yaitu memberikan informasi kepada petugas kesehatan melalui sosialisasi dengan media leaflet. Forjam terjatuh yaitu form untuk pelaporan apabila terjadi luka tusuk jarum terkontaminasi dan cairan tubuh pada petugas kesehatan. Nafas jalan yaitu memberikan informasi kepada petugas kesehatan tentang alur pasca pajanan dengan media infografis. Saran untuk unit kerja, kegiatan aktualisasi ini dapat diterapkan di tempat kerja secara terus-menerus ataupun kontinu dan dapat selalu meningkatkan pelayanan kepada pasien dan masyarakat. Untuk peserta laksar selanjutnya, semoga bisa dikembangkan lagi ide-ide kegiatan kreatif ataupun ide yang lebih baik sehingga selalu meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut link video edukasi kewaspadaan standar petugas kesehatan. Dokumentasinya. Tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua mencari. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga laporan saya dapat diterima. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari teman kita atas nama Adi Prasetya Harahap. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Kita lanjut ya ke video selanjutnya, yaitu persembahan dari teman kita atas nama
Aga Juhandri Ginting SE. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Masih pada semangat kan? Harus dong, harus semangat. Perkenalkan, nama saya Aga Juhandri Ginting. Di sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pengurusan Izin Reklame Papan Usaha dan Merek Toko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Yang terhormat Bapak Coach kita, Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI, Bapak Penguji, Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan SAP, serta Ibu Mentor, Ibu Rahel Beruginting SE. Di sini saya akan memaparkan jadwal kegiatan kreatif saya. Kegiatan kreatif pertama yaitu Perisosmed yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 November 2022. Yang kedua, Nobarame dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 7 Desember 2022. Ketiga, MyBro dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Desember 2022. Keempat, Tahu dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 20 Desember 2022. Dan yang terakhir, Call Me dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 20 Desember 2022. Untuk kegiatan yang pertama, Perisosmed, posting informasi persyaratan izin reklame di sosial media. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsep surat persyaratan pengurusan izin reklame. Kedua, mengetik surat persyaratan izin reklame melalui Microsoft Word. Ketiga, memposting ke sosial media DPM PTSP Kabupaten Karo. Dan langkah terakhir, menyertakan caption informasi persyaratan reklame. Untuk link kegiatan satu ini bisa dilihat, linknya dicantumkan di sini. Lanjut ke kegiatan nomor 2, Nobarabe, nonton video pendaftaran izin reklame. Di dalam kegiatan ini ada satu hambatan di mana akun YouTube yang lama itu tidak diketahui lagi passwordnya. Jadi untuk strateginya, saya melakukan upload ke akun Instagram DPM PTSP Kabupaten Karo. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan video alur pendaftaran pengurusan izin reklame di DPM PTSP Kabupaten Karo. Kedua, memposting video ke akun sosial media DPM PTSP Kabupaten Karo. Ketiga, melakukan tinjauan lapangan. Dan langkah terakhir itu mengajak nonton bareng dengan masyarakat. Adapun link video alur proses perizinan ini bisa disaksikan, sudah saya cantumkan di sini. Kita lanjut ke kegiatan ketiga, MyBro, membagikan brosur kepada pemilik usaha toko dan merek. Di dalam kegiatan MyBro ini, saya tidak menemui atau penulis tidak menemui hambatan, dan untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan brosur persyaratan pengurusan izin reklame. Kedua, mengeprint kekurangan brosur. Ketiga, melakukan tinjauan lapangan. Dan langkah terakhir itu membagikan brosur kepada pemilik usaha toko dan merek. Untuk kegiatan keempat, Tahu. Artinya ini adalah antar surat pemberitahuan. Di dalam kegiatan Tahu ini atau kegiatan 4 ini, penulis tidak menemui hambatan, dan untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengetik surat pemberitahuan. Kedua, mengeprint surat pemberitahuan. Ketiga, melengkapi atau mengkopi surat pemberitahuan. Keempat, membagikan surat pemberitahuan kepada pemilik usaha toko dan merek. Yang terakhir, kegiatan Call Me, call center khusus pelayanan izin reklame. Nah, di dalam kegiatan Call Me ini, penulis tidak menemui hambatan, dan untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan nomor telepon pribadi. Kedua, membuat akun WhatsApp dengan nomor tersebut. Ketiga, membagikan nomor WhatsApp kepada pemilik papan toko dan usaha. Dan yang keempat itu melayani dan menjawab pertanyaan masyarakat seputar izin reklame. Adapun kesimpulan dari 5 kegiatan kreatif yang telah dilaksanakan oleh penulis, yang pertama itu Perisosmed, menambah wawasan masyarakat pengguna media sosial dalam mengetahui syarat-syarat pengurusan izin reklame. Kedua, Nobarame, menambah wawasan masyarakat Karo tentang prosedur pengurusan izin reklame.
Ketiga, MyBro menambah wawasan masyarakat Karo tentang definisi, tarif retribusi, masa berlaku, dan waktu pemrosesan izin reklame. Keempat, Tahu meningkatkan kesadaran masyarakat Karo tentang informasi dasar hukum dan pentingnya izin reklame. Dan yang terakhir, Kolmi memudahkan masyarakat Karo dalam berkomunikasi dengan ASN terkait informasi izin reklame. Adapun saran dari kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis ini, untuk unit kerja, kegiatan aktualisasi ini diharapkan bisa diterapkan dan diperbaharui secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin reklame papan merek toko dan usaha di Kabupaten Karo. Dan untuk peserta selanjutnya, diharapkan kegiatan aktualisasi ini bisa dikembangkan menjadi kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat demi pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sekian pemaparan saya, laporan aktualisasi ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, itu tadi penampilan dari teman kita atas nama Aga Juhanri Ginting. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja kita ke video selanjutnya, yaitu video dari teman kita atas nama Agnatius Perangin-angin SH. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Halo, salam sehat semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnatius Perangin, peserta Laksar CPNS tahun 2002. Saat ini akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Pengoptimalan Pengelolaan Dokumen Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Yang saya hormati Pak Yuster Santani selaku mentor saya, Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan selaku penguji, dan Bapak Hironi Musgodang selaku coach kita bersama. Ada 5 kegiatan kreatif yang akan saya paparkan hari ini, yakni yang pertama Guna Selatan, yang kedua Forpinkan, yang ketiga Tali Mendoan, yang keempat Pelik Lega, dan yang kelima Pin Sultan. Kegiatan Guna Selatan ada 4 tahapan di dalamnya, yakni melakukan koordinasi dengan mentor mengenai kegiatan, kedua mempersiapkan bahan dan materi kegiatan, dan yang ketiga mempresentasikan kegiatan dalam rapat koordinasi internal bidang pengawasan, pengaduan, dan standarisasi, serta yang keempat melaksanakan gerakan mengurangi kertas dan selamatkan hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis tidak menemui kendala ataupun hambatan dalam apapun. Berikut adalah dokumentasi dari setiap tahapan di kegiatan Guna Selatan. Kegiatan kedua, yakni Forpinkan, ada 3 tahapan di dalamnya, yakni yang pertama menyampaikan ide dan gagasan yang kepada atasan, kedua merancang formulir permohonan secara digital, ketiga merealisasikan pengisian formulir permohonan secara digital. Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis juga tidak menemukan kendala apapun. Berikut adalah tahapan dan dokumentasi untuk kegiatan Forpinkan. Untuk kegiatan yang ketiga, ada 3 tahapan di dalamnya, yakni yang pertama mempersiapkan tempat penyimpanan secara digital. Dalam hal ini, penulis menggunakan aplikasi Google Drive. Lalu yang kedua, merubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Dan yang ketiga, melaksanakan penyimpanan dokumen secara digital. Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis juga tidak menemukan kendala. Dan berikut adalah dokumentasi dari tahapan kegiatan ketiga, Tali Mendoan.
Kegiatan yang keempat yakni Plik Lega. Ada 3 tahapan di dalamnya, yakni yang pertama menyampaikan ide dan gagasan kepada atasan, yang kedua mempersiapkan media pelayanan dan publikasi penyelesaian pengaduan secara digital. Dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi media sosial yakni Instagram. Serta yang ketiga melaksanakan pelayanan dan publikasi penyelesaian pengaduan secara digital. Dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis juga tidak menemukan kendala, dan berikut adalah dokumentasi dari setiap tahapan di kegiatan Plik Lega. Kegiatan kelima yakni Pinsultan. Ada 3 tahapan di dalamnya, yakni yang pertama melakukan koordinasi dengan mentor mengenai kegiatan, yang kedua mempersiapkan bahan informasi, serta yang ketiga melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi langsung kepada pengguna layanan bersama dengan kegiatan pengawasan. Dalam melaksanakan kegiatan ini penulis juga tidak menemukan kendala, dan berikut adalah dokumentasi setiap tahapan dalam kegiatan Pinsultan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan kegiatan aktualisasi ini, yang pertama adalah Guna Selatan, yaitu sebuah gerakan bersama untuk mengurangi penggunaan kertas dalam pengelolaan dokumen untuk tujuan efisiensi dan menyelamatkan ekosistem hutan. Yang kedua, Propinkan, yaitu pengisian formulir pelayanan masyarakat secara digital melalui Google Form yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, konsultasi, dan pengaduan. Ketiga, Tali Manduan, yaitu pengarsipan dokumen pengaduan melalui Google Drive yang bertujuan untuk mempermudah petugas dalam mengelola dokumen pengaduan. Keempat, Plik Lega, yaitu publikasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui sosial media Instagram untuk tujuan mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi dan mengakses penyelesaian pengaduan masyarakat. 5. Pinsultan, yaitu pelayanan langsung kepada pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan informasi dan konsultasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha menerima informasi terkait perizinan usaha. Adapun saran yang dapat kita ambil dari laporan aktualisasi ini adalah untuk unit kerja, penulis berharap kegiatan aktualisasi ini dapat diterapkan secara terus-menerus dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Untuk peserta selanjutnya, semoga dapat dikembangkan kembali kegiatan ini ataupun ide-ide kreatif yang lebih baik sehingga selalu dapat meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali. Oke, salam sehat juga untuk Mbak Akna. Kita lanjut ya ke video selanjutnya. Oh ya, lupa beri tepuk tangan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Agnatius Pranginain. Oke, kita ke video selanjutnya ya teman-teman. Video siapa ya? Nah, ini dia. Persembahan dari teman kita atas nama Agus Salim Nasution SP. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebentar ya, maaf banget saya selalu lupa untuk menentukan kualitasnya. Ternyata sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim Nasution. Sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Data Kelompok Tani pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simultan di Desa Aikna Baratonga, Kecamatan Aikna Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada mentor saya Ibu Siti Kholijah Siregar SP, kemudian Bapak Dr. Hieronymus Godang sebagai pembimbing,
dan Bapak Juanda Alhas Hasibuan sebagai penguji pada kegiatan aktualisasi ini. Adapun 5 kegiatan yang sudah saya lakukan pada kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, siapkan, itu tanggal 24 sampai 30 November, kemudian hierarki tanggal 1 sampai 7 Desember, Korlap TS tanggal 6 sampai 14 Desember, Simsat 12 sampai 16 Desember, dan Eva Responi 17 sampai 19 Desember 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi siapkan atau sosialisasi aplikasi simultan, ada 4 tahapan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Adapun tahapan dari kegiatan siapkan ini, yang pertama konsultasi dan minta arahan dari mentor, yang kedua saya mencari dan mengumpulkan bahan media sosialisasi, yang ketiga pembuatan media sosialisasi dalam bentuk leaflet, dan yang keempat adalah pelaksanaan sosialisasi aplikasi simultan ke kelompok tani. Adapun kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu hierarki, pemutakhiran data kelompok tani. Tahapan kegiatan ini ada 4. Hambatan yang diperoleh adalah kesulitan dalam mengumpulkan data seperti KTP dan KK. Strategi penyelesaiannya adalah pengumpulan dilakukan dengan mengambil foto menggunakan kamera HP. Berikut merupakan tahapan kegiatannya. Yang pertama, konsultasi dan minta arahan dari mentor. Yang kedua, menyiapkan form data untuk diisi oleh kelompok tani. Yang ketiga, bekerja sama dengan kelompok tani dalam pengisian form data sesuai format yang sudah dibuat. Dan yang keempat adalah rekapitulasi data untuk seterusnya diinput ke aplikasi Simultan. Berikut merupakan hasil rekapitulasi data yang sudah dibuat dan sudah diinput ke aplikasi Simultan, di mana ada 2 kelompok tani, yaitu kelompok tani Cempaka dan kelompok wanita tani Sahata. Kegiatan aktualisasi ketiga saya adalah Korlap TS, yaitu cek koordinat lahan petani dengan aplikasi timestamp. Dalam kegiatan ini juga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang saya lakukan dalam kegiatan ini, yang pertama konsultasi dan minta arahan dari mentor. Yang kedua, saya membuat form data yang berbentuk koordinat lahan petani. Yang ketiga, mengunjungi pengurus kelompok tani untuk bekerja sama melakukan cek koordinat lahan petani. Tahapan kegiatan yang keempat adalah rekapitulasi data untuk seterusnya diinput ke aplikasi Simultan. Berikut merupakan tampilan data koordinat lahan pada aplikasi Simultan. Kegiatan aktualisasi keempat saya adalah Simsat, yaitu simpan satu data dengan akun Google Drive. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun tahapan dalam kegiatan ini, yang pertama konsultasi dan minta arahan dari mentor, yang kedua pembuatan akun Google Drive untuk data Simultan, yang ketiga menata folder pada Google Drive sesuai jenis data yang dikumpulkan, dan yang keempat adalah memasukkan data hasil rekapan ke dalam akun Google Drive. Berikut merupakan tampilan Google Drive BPP Aikna Barabarumun yang sudah dibuat. Adapun kegiatan aktualisasi saya yang kelima adalah Eva Responi, yaitu evaluasi kegiatan untuk melihat respon petani. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ada 4 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama konsultasi dan minta arahan dari mentor, kemudian pembuatan form kuesioner respon petani, yang ketiga penyebaran form, dan yang keempat adalah rekapitulasi hasil kegiatan. Tampilan berikut merupakan hasil rekapitulasi hasil evaluasi, di mana hasil evaluasi respon petani terhadap aplikasi Simultan sebelum aktualisasi dapat dilihat pada gambar 3 di atas, dan hasil evaluasi respon petani terhadap aplikasi Simultan setelah aktualisasi dapat dilihat pada 3 gambar di bawah.
Adapun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama, dengan adanya kegiatan siapkan, maka petani akan mampu mengetahui manfaat aplikasi simultan serta tahu data apa saja yang diperlukan. Yang kedua, dengan adanya kegiatan hierarki, maka akan didapatkan data petani yang valid dan real sesuai dengan fakta di lapangan. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan korlap TS, maka dapat memvalidasi data bahwa petani atau anggota kelompok tani tersebut benar memiliki lahan untuk digarap. Yang keempat, dengan adanya kegiatan simsat, maka akan meminimalisir tumpukan data yang berbentuk fisik, meminimalisir data tercecer atau hilang serta data mudah diakses. Yang kelima, dengan adanya kegiatan Evaresponi, maka dapat mengetahui tingkat pemahaman petani terhadap aplikasi Simluhtan. Adapun saran untuk unit kerja, perlu dilakukan optimalisasi data kelompok tani oleh penyuluh pertanian yang lain di wilayah kerja masing-masing, mengingat data kelompok tani yang selalu berubah, supaya data yang disimpan merupakan data yang sudah valid sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk peserta selanjutnya, 5 kegiatan yang sudah terlaksana tentunya masih dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam optimalisasi data pada aplikasi Simluhtan. Oleh karenanya, perlu ada ide-ide kreatif yang lebih baik dan efisien. Demikianlah pemaparan laporan aktualisasi saya. Semoga laporan ini memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Agus. Langsung aja ya kita ke jalan-jalan selanjutnya. Oh iya, sebelum kita ke peserta selanjutnya, gimana kalau misal kita lihat-lihat dulu sebelah kanan ada apa sih? Jadi di sini di ruang ini kami tampilkan foto-foto saat kami pembimbingan bersama Bapak Hieronimus Godang. Nah, di sini kayaknya ini waktu agenda-agenda awal ya, agenda 1 Latsar. Ini juga analisis isu kontemporer. Kemudian selanjutnya ini materi kesiapsiagaan bela negara. Ini analisis isu instansi. Nah, di sini udah masuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Tuh, ini kelompok 59. Kelompok 1 angkatan 59. Nah, ini pembimbingan juga, pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, ini waktu seminar rancangan. Dan ini yang terakhir, ini sewaktu seminar laporan aktualisasi. Setelah selesai kelihatan ya guys, lepas-lepas bahagia gimana gitu kayaknya ya. Oke, kita lanjut aja ya, kita lanjut biar nggak kelamaan. Kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu persembahan dari peserta atas nama Agus TBS, yaitu saya sendiri. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Langsung aja ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Setiwi, peserta Latsar Angkatan 59, kelompok 1, nomor absen 09, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya ingin memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemanfaatan Media Digital dalam Penataan Arsip Surat di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Yang saya hormati Ibu Susianti Beruginting selaku mentor saya, Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan SAP selaku penguji saya, dan Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI selaku coach saya. Adapun 5 kegiatan kreatif saya yaitu yang pertama kasih sirat.
atau menonton video edukasi digitalisasi surat yang saya laksanakan pada tanggal 24 November sampai 1 Desember 2022. Yang kedua, ASAP atau tersedianya akun satu atap pemerintahan di Google Drive yang saya laksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Desember 2022. Yang ketiga, Dasukesumo atau tersedianya daftar surat keluar dan surat masuk secara online yang saya laksanakan pada tanggal 9 sampai 16 Desember 2022. Yang kelima, Nyali Ucop atau melakukan kegiatan tanya, latih, dan uji coba penggunaan Google Drive yang saya laksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Desember 2022. Untuk kegiatan pertama, kasih sirat atau menonton video edukasi digitalisasi surat, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait pembuatan video tentang edukasi digitalisasi surat. Tahapan yang kedua, menyiapkan bahan materi video dari berbagai sumber. Tahapan ketiga, melakukan proses editing dan penyesuaian dengan kebutuhan. Tahapan yang keempat, mensosialisasikan dan menonton video kasih sirat. Nah, berikut ini ada undangan menonton kasih sirat yang saya share ke WhatsApp grup bagian pemerintahan. Nah, di sini ada juga link video kasih sirat yang teman-teman dapat saksikan di channel YouTube saya. Kemudian di bawah ini juga ada daftar hadir kegiatan menonton kasih sirat. Dalam pelaksanaan kasih sirat ini saya mengalami kendala, yaitu adanya pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh bagian pemerintahan pada tanggal 30 November dan 5 Desember 2022. Nah, hal ini menyebabkan kesibukan para pegawai di bagian pemerintahan meningkat, sehingga penulis atau saya merasa kesulitan menyatukan waktu luang dan waktu temu para pegawai di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Untuk kegiatan yang kedua yaitu ASAP atau tersedianya akun satu atap pemerintahan di Google Drive. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait pembuatan akun satu atap pemerintahan di Google Drive. Tahapan yang kedua, membuat akun Google Drive bagian pemerintahan khusus untuk penyimpanan. Dan tahapan yang ketiga, membuat klasifikasi file yang akan disimpan. Nah, di sini saya mengklasifikasikannya menjadi undangan rapat, surat masuk, surat keluar, SK kegiatan, dan peraturan bupati. Untuk tahapan yang keempat yaitu melakukan scanning surat fisik. Tahapan yang kelima, menginput surat berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan ASAP ini, penulis tidak mengalami kendala ya teman-teman. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu Dasukesumo atau tersedianya daftar surat keluar dan surat masuk secara online. Tahapan yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor terkait pembuatan Dasukesumo. Tahapan yang kedua membuat tabel online di spreadsheet. Dan tahapan yang ketiga yaitu menginput daftar surat keluar dan surat masuk tahun 2022 bagian pemerintahan. Dalam pelaksanaan Dasukesumo ini penulis tidak mengalami kendala ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kegiatan keempat yaitu Sitalas atau terlaksananya publikasi flyer tata kelola surat pemerintahan. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor terkait pembuatan flyer tata kelola surat pemerintahan. Tahapan yang kedua memilah informasi apa saja yang akan dituangkan ke dalam Sitalas. Tahapan yang ketiga mendesain flyer tata kelola surat menggunakan aplikasi Canva. Tahapan yang keempat, mencetak flyer dengan ukuran yang cukup besar untuk ditempel di bagian pemerintahan. Tahapan yang terakhir yaitu publikasi flyer tata kelola surat pemerintahan atau Sitalas ke WhatsApp grup bagian pemerintahan. Dalam pelaksanaan Sitalas ini saya juga tidak mengalami kendala ya teman-teman. Nah, di bawah ini ada desain tata kelola surat bagian pemerintahan yang saya cetak dan saya tempel tadi ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya ini bukti bahwasannya saya telah mempublikasikan flyer tata kelola surat bagian pemerintahan ke WhatsApp grup bagian pemerintahan. Untuk kegiatan kelima yaitu Nyali Ucop atau melakukan kegiatan tanya, latih, dan uji coba penggunaan Google Drive. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor terkait kegiatan Nyali Ucop. Tahapan yang kedua membuat alur pelaksanaan kegiatan Nyali Ucop. Dan tahapan yang ketiga
ketiga yaitu membuat urutan pegawai yang akan ditanya, latih, dan uji coba penggunaan Google Drive. Tahapan yang keempat, melaksanakan kegiatan nyali ucap terhadap satu persatu pegawai hingga selesai. Dalam pelaksanaan nyali ucap ini, saya juga tidak mengalami kendala ya teman-teman. Nah, berikut ini ada beberapa foto ketika saya melakukan nyali ucap terhadap satu persatu pegawai di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama, kasih sirat. Dengan adanya video digitalisasi surat memberikan informasi kepada pegawai di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo bagaimana digitalisasi surat di beberapa instansi saat ini. Kemudian ASAP. Dengan tersedianya akun satu atap pemerintahan, penyimpanan surat menjadi satu tempat dan disimpan secara digital. Dalam hal ini dikhususkan yaitu surat keluar, surat masuk, surat undangan rapat, peraturan bupati, dan surat keputusan kegiatan. Yang ketiga, Dasukusumo. Dengan tersedianya daftar surat keluar dan surat masuk secara online, pencatatan surat keluar dan surat masuk tidak lagi dilakukan di buku manual, tetapi secara online menggunakan spreadsheet. Yang keempat, Sitalas. Dengan terlaksananya publikasi, flyer tata kelola surat, alur surat keluar dan surat masuk telah tertulis dengan jelas, sehingga dapat dipahami setiap pegawai yang ada di bagian pemerintahan. Yang kelima, nyali ucap. Dengan terlaksananya kegiatan tanya, latih, dan uji coba penggunaan Google Drive, pegawai di bagian pemerintahan menjadi paham dan dapat mempraktekkannya secara langsung bagaimana proses penyimpanan surat di Google Drive. Oke, yang terakhir, rekomendasi. Untuk unit kerja, penggunaan ASAP dan Dasukusumo harapannya dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan agar penataan arsip surat dapat tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, perlunya mesin scanner yang mendukung proses scanning untuk surat ukuran kertas F4 karena surat yang ada di bagian pemerintahan adalah jenis kertas F4. Sedangkan mesin scanner yang dimiliki bagian pemerintahan adalah untuk jenis kertas A4. Kemudian perlunya kebijakan serius dari lingkungan pemerintahan untuk menindaklanjuti digitalisasi arsip surat ini agar media penyimpanan terus berkembang dan yang paling penting adalah dapat mendukung kinerja pegawai agar lebih efektif dan efisien. Kemudian saran untuk peserta selanjutnya adalah semoga peserta selanjutnya dapat menemukan proses digitalisasi surat yang lebih modern dan dapat dikembangkan dalam waktu yang singkat serta dapat digunakan secara berkesinambungan. Oke, sekian paparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itu tadi penampilan dari saya sendiri ya teman-teman. Ada yang beda nggak? Ayo, apa yang beda? Iya, benar sekali. Jadi waktu rekaman kemarin tuh lagi bapil, batuk pilek, jadi suaranya beda ya teman-teman. Ini suara asli, ini sudah suara asli ya. Oke, kita ke peserta yang terakhir. Ada siapa ya kira-kira? Yap, benar sekali. Ada persembahan dari teman kita yaitu Aida Fitriani tambah SKM. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Harus masih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitriani tambah SKM, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59 kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Puskesmas Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati Ibu Mentor yaitu Ibu Nur Hamidah Siagian Escape Nurse. Yang saya hormati Bapak Penguji yaitu Bapak Juanda Al-Haj Hasibuan SAP. Dan yang saya hormati Bapak Coach yaitu Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI.
Adapun 5 kegiatan kreatif saya yaitu yang pertama memutar Vitaru atau video mitos dan fakta di ruang tunggu puskesmas yang telah saya laksanakan pada tanggal 24 sampai 30 November tahun 2022. Kegiatan kedua yaitu publikasi DESI atau video edukasi imunisasi di media sosial yang telah saya laksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Desember tahun 2022. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu LUSI atau penyuluhan imunisasi dasar lengkap pada bayi telah saya laksanakan pada tanggal 8 sampai 14 Desember tahun 2022. Selanjutnya yang keempat, palet atau publikasi leaflet elektronik di media sosial telah saya laksanakan pada tanggal 8 sampai 14 Desember tahun 2022. Nah, yang terakhir yaitu vokasi atau poster edukasi di tempat-tempat strategis telah saya laksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Desember tahun 2022. Untuk kegiatan pertama yaitu memutar Vitaru atau video mitos dan fakta di ruang tunggu puskesmas, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan pertama. Tahap kedua yaitu mencari video mitos dan fakta imunisasi di aplikasi YouTube. Tahapan selanjutnya yaitu memutar video tersebut di ruang tunggu puskesmas Sibuhuan. Berikut saya lampirkan link video mitos dan fakta imunisasi yang telah saya putar di ruang tunggu puskesmas Sibuhuan. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu publikasi DESI atau video edukasi imunisasi di media sosial puskesmas. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan kedua yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan kedua. Tahap kedua yaitu mempersiapkan bahan dan membuat video edukasi melalui aplikasi Canva. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga mempublikasikan video edukasi di media sosial. Berikut link video edukasi yang telah saya publikasikan di media sosial Puskesmas Sibuhuan, diantaranya Facebook Puskesmas, Instagram Puskesmas, dan WhatsApp Puskesmas. Kegiatan ketiga yaitu LUSI atau penyuluhan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Pada kegiatan ini terdapat hambatan yaitu harus menyesuaikan dengan pelaksanaan posyandu di desa, dan dalam pelaksanaan penyuluhan seharusnya dimulai lebih awal sedikit namun mundur dari jam yang telah ditentukan, serta terkadang keadaan ruangan yang kurang kondusif. Adapun strateginya yaitu pemberitahuan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan posyandu dilakukan sehari sebelumnya agar masyarakat bisa menyesuaikan waktunya datang lebih cepat, serta agar kondisi ruangan kondusif selama penyuluhan diselingi dengan memutar video edukasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan 3. Yang kedua yaitu menentukan jadwal pelaksanaan penyuluhan dengan bidan desa. Tahapan selanjutnya yaitu mempersiapkan materi untuk penyuluhan imunisasi. Tahapan yang keempat yaitu melaksanakan penyuluhan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kegiatan yang keempat yaitu palet atau publikasi leaflet elektronik di media sosial. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan 4. Tahapan yang kedua yaitu mempersiapkan bahan dan membuat leaflet melalui aplikasi Canva. Tahapan selanjutnya yaitu mempublikasikan leaflet elektronik di media sosial. Berikut saya lampirkan link leaflet elektronik yang telah saya publikasikan di media sosial Puskesmas Sibuhuan, yaitu Facebook Puskesmas, Instagram Puskesmas, dan WhatsApp Puskesmas. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu vokasi atau poster edukasi di tempat-tempat strategis. Dalam hal ini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan kelima. Tahap kedua yaitu menyiapkan bahan dan mendesain poster edukasi melalui aplikasi Canva. Dan tahapan ketiga yaitu menempelkan poster di tempat strategis. Di sini saya menempelkannya di kantor desa Janji Lobi, Balai Desa Si Alam Bue, dan di tempat umum.
Baiklah, kesimpulannya yang pertama yaitu dengan adanya Vitaro dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang mitos dan fakta imunisasi. Yang kedua, dengan adanya DESI sebagai media promosi kepada masyarakat tentang imunisasi dasar lengkap dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang ketiga, dengan adanya LUSI dapat mengedukasi ibu yang memiliki bayi untuk memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anaknya. Dan yang keempat, dengan adanya PALET dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat imunisasi dan siapa saja yang wajib mendapat imunisasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu dengan adanya POKASI dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang jenis imunisasi dasar lengkap dan jadwal pemberiannya. Adapun saran bagi diri sendiri diperlukan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dan tetap meningkatkan kompetensi diri bagi unit kerja agar meningkatkan penggunaan media promosi baik di media sosial ataupun pada saat kegiatan penyuluhan guna mempermudah informasi sampai secara efektif kepada masyarakat. Bagi teman sejawat agar dapat menjadikan kegiatan aktualisasi yang telah penulis lakukan menjadi bagian dari kegiatan pelayanan di Puskesmas Sibuhuan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari peserta terakhir teman-teman. Oke, kita mau kemana? Kita keluar dari pameran ini. Sebelumnya di sini ada employer branding ASN ya teman-teman, bangga melayani bangsa. Oke, selesai sudah jalan-jalan kita di pameran virtual Studio Aktualisasi 591. Seru nggak? Seru dong, seru dong, harus seru. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tutur kata saya yang mungkin kurang mengenakan di hati teman-teman. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah berkunjung. Bye-bye.